Sing dados Gus pun dados dagelan sedaya. Nggih digandrungi kalih masyarakat. Dangu-dangu majelis Quran ngeten iki mboten payu. Wonten ustad niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur. Ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika yakulu wa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar be aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku iku wae ana aturane, yaiku faqula lahu qawlan layyina. Nak ngomong nak dakwah sing apik, sing halus. Akhirnya ustadz jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit. Viral pernyataan Gus Tuba sindir pengajian Gus Ikdam yang dianggap penuh dagelan. Diketahui jagat media sosial dihebohkan dengan statement Gus Tuba yang diduga menyindir pengajian Gus Ikdam. Dalam statementnya yang beredar, diduga Gus Tuba menyindir metode Gus Ikdam yang tengah viral karena penuh dengan bercanda. Ada ulama sing lagi kondang, sing dateng Gus podo dagelan sedoyo, inggih digandrungi masyarakat. Ada ulama yang lagi disenangi oleh masyarakat karena suka bercanda, ujarnya. Gus Tuba juga menyampaikan apabila ada majelis atau pengajian yang serius tidak akan laku di masyarakat. Namun majelis Quran seperti ini nggih mboten payu. Majelis zikir niku nggih mboten payu terangnya. Sementara itu Gus Tuba juga mengimbau agar jamaahnya jika ingin selamat di akhirat tetap libatkan Al-Quran. Hingga sampai saat ini dalam video yang viral belum diketahui apakah benar Gus Tuba menyindir Gus Ikdam. Atas bagaimana pandangan Gus Baha, simak videonya berikut ini. Nanti kalau kita lihat sebenarnya media yang sedang menayangkan seperti itu, ini kita kerasan karena alam kita sedang berada di alamul mulki, alam nyata. Kalau malaikat yang memang ada di alamul malakut sebenarnya tidak tahan dengan dampaknya dampak hoax seperti tadi itu. Nah, kita masih kerasan melihat, ya tentunya karena kita tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh malaikat. Ini dampak bau basinya. Oleh karena itu, kita menonton semacam itu tidak ada manfaat sama sekali. Justru akan mengotori hati kita. Maka pesan dari salah satu guru saya, dengan viralnya beberapa kasus di akhir-akhir ini yang menjadi korban adalah orang-orang soleh, ahli ilmu dan lain sebagainya, dawuhnya beliau lebih baik tidak usah dilihat saja. Karena hanya ngeras-ngerasin hati. Bikin emosi dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin ketemu lewatkan saja, tak usah dilihat. Apalagi di Facebook tambah dilihat tambah banyak. Tambah banyak kirimannya. Maka dengan demikian, jelas video seperti itu, channel seperti itu ada beberapa unsur yang kurang terpuji, bahkan itu jelas-jelas melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti adu domba, terus ada unsur hoax, dusta dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, ini masalahnya uang yang didapat. Penghasilannya itu kan. Penghasilannya. Ini kan ada unsur hakul adami bukan 1-2 orang. Bahkan mungkin ribuan orang ada hak di sana. Yang terlecehkan, yang tersinggung, yang dibikinkan informasi hoax dan lain sebagainya. Lalu dari video ini dapat penghasilan. Ini sangat berbahaya sekali. Kita
melihat begini. Ini ada pernyataan ulama di kitab Mughnil Muhtaj, karya Imam Romli. Man a'ana ala maksiatin. Barang siapa yang menolong orang lain untuk berbuat maksiat. Ini yang disampaikan hadis Nabi. Wafil hadis, man a'ana ala maksiatin, orang yang menolong orang lain untuk berbuat maksiat. Walau bisa tri kalimatin. Walaupun hanya separuh kalimat, separuh kata. Seperti bunuhlah. Saya hanya bilang bu saja, tidak sampai nuhlah. Ini hanya bilang bu saja, tidak diteruskan. Tapi maksud saya nyuruh orang untuk melakukan pembunuhan. Kana syarikan lahu fiha, maka dia urusan dosa sama dengan pelakunya. Jangankan sampai satu kata, separuh kata yang menjadi motivasi perbuatan maksiat, maka dampaknya sama. Al-hadis. Lanjutan dari hadis itu, sehingga ulama, nah ini bukan lanjutan hadis, pernyataan ulama terkait dengan hal itu, ujratul amal alladzi yata'allaqu bil maksiyah itu haramun. Upah, penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat itu haram. Kalau di kitab itu contohnya begini. Ada orang tanya gereja. Jadi yang dicontohkan ulama begini. Pak, saya mau tanya gereja, alamatnya saya lupa. Tahun kemarin saya pernah nyampe, tapi sudah lupa. Di mana gereja ya? Saya tolong Pak ya, antarkan, mau ngojek sama kamu. Terus ngojek diantarkan ke gereja. Ongkosnya berapa? 20.000. Maka ongkos 20.000 itu haram. Kenapa? Karena didapat dari hasil pekerjaan yang menjadi penyebab perbuatan maksiat. Andai kata tidak diantarkan ke gereja, dia kan tidak sampai ke gereja. Bahkan menunjukkan orang yang tersesat, menunjukkan orang, misalnya ada orang mau ke gereja, lupa saya kemana gereja itu ya. Dijawab dengan jujur, ditunjukkan ke arahnya, ini juga membantu kemaksiatan. Maka bagaimana supaya kita tidak dusta? Dibilang gereja ke barat, dijawab ke timur dusta, maka tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dusta. Kemana arah gereja? Saya lupa misalnya. Gereja di mana ya misalnya? Iya, di mana misalnya? Nah, bahasa semacamnya kan tidak dusta. Padahal saya tahu, tapi dengan bahasa di mana juga, orang kan persepsinya dikira saya tidak paham. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga, padahal saya mengulangi pertanyaannya dia. Maka dengan demikian, upah atau penghasilan yang didapat, itu sangat tidak baik, apalagi dimakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Maka ini kalau jadi daging nanti gimana? Karena seperti yang kita sampaikan, ini ada hakul adami, ada hak manusia, apalagi kadang orang sudah meninggal dunia, yang difitnah, terus yang diadu domba dan lain sebagainya. Bukan hanya ratusan, bisa jadi ribuan orang yang terkait dengan video ini. Nanti gimana kita untuk meminta kehalalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernyataan ulama terlahir dari yang perlu kita sampaikan ini. Kita itu sebenarnya potensi untuk wusul, untuk sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu potensinya sama-sama mudah. Akan tetapi kita itu terlalu banyak tanggungan yang berhubungan dengan manusia. Seperti tadi itu adu domba, terus provokasi, ada lagi mungkin hoax, menyakiti orang lain. Sehingga kita menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah itu terhambat dengan banyaknya hakul adami ini. Kalau katanya Ibnu Athaillah Sakandari, sama dengan orang punya hutang. Orang itu banyak hutangnya, saya mau nyampe ke Kelakah lama. Kenapa demikian? Karena dari sini, keluar dari rumah, nyampe ke depan tetangga, kadang sudah di stop untuk nagih hutangnya. Bilang besok mau bayar, berangkat dikit lagi di stop lagi oleh orang. Kamu punya hutang dengan saya, terus begini.
Jadi terlalu banyaknya tuntutan sehingga kita lama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam seperti itu.